Invertebrata. Pengertian invertebrata pada kingdom atau dunia hewan dibagi menjadi dua sub. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang pada tubuhnya, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata, dan bertulang belakang atau vertebrata. Invertebrata merupakan golongan hewan yang tidak bertulang belakang. Beberapa golongan invertebrata tersusun oleh satu sel atau uniseluler dan banyak sel atau multiseluler. Kelompok ini meliputi Porifera, Coelenterata, Vermes, dan Arthropoda. Lanjut, invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau ruas-ruas tulang belakang atau tulang-tulang lain di dalam badannya. Ada yang memiliki badan yang lunak dan ada yang memiliki kulit keras melindungi badannya. Rangka yang membangun tubuh dari beberapa hewan invertebrata ialah rangka luar. Maksudnya, rangka hewan invertebrata tersebut berada pada bagian luar tubuh invertebrata. Rangka luar ini berfungsi untuk pembentuk serta pelindung tubuh hewan invertebrata yang umumnya bertubuh lunak. Istilah invertebrata adalah bentuk awal vertebrata yang berasal dari kata Latin vertebra, pada umumnya berarti sendi. Arti khusus adalah sendi tulang belakang dari vertebrata. Kata ini ditambahi dengan awalan in, berarti tidak atau tanpa, yang mengandung arti mereka yang bukan vertebrate. Invertebrata adalah kelompok yang paling beragam yang memiliki sekitar 12 juta spesies. Sebagian besar hewan di bumi ada invertebrata. Jadi, invertebrata itu hampir memenuhi di bumi ini, melebihi banyaknya yang ada vertebrata. Klasifikasi invertebrata. Klasifikasi hewan invertebrata dibagi menjadi 9 filum, yaitu Annelida atau cacing bersegmen, Arthropoda atau hewan berbuku-buku, Coelenterata atau hewan berongga, Echinodermata atau hewan berduri, Mollusca atau hewan bertulang lunak, Nematelmintes atau cacing bilik, Platyhelminthes atau cacing pipih, Porifera atau hewan berpori, dan juga protozoa. Annelida. Annelida atau cacing bersegmen yaitu golongan hewan invertebrata yang mempunyai bentuk tubuh mirip dengan susunan cincin, memiliki ruas-ruas atau belang-belang. Annelida biasanya hidup di dasar laut, air tawar, tanah yang lembab, dan juga menjadi parasit. Namun kebanyakan Annelida itu hidupnya secara bebas. Klasifikasi Annelida terbagi menjadi 3, yaitu Polychaeta, contohnya itu cacing palolo, Oligochaeta, contohnya cacing tanah, Hirudinea, contohnya lintah. Arthropoda atau hewan berkuku-kuku, yaitu bentuk tubuhnya bersegmen dengan struktur tubuh terdiri dari kepala atau kaput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Film ini memiliki kutikula yang keras sehingga membentuk rangka luar atau biasanya disebut dengan exoskeleton, dan di mana itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari ancaman. Klasifikasi arthropoda terbagi menjadi 3, yaitu Crustacea, contohnya kepiting, Myriapoda, contohnya kaki seribu, Chelicerate, contohnya itu kalajengking. Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata disebut sebagai hewan berongga itu karena mereka menggunakan rongga tubuhnya bagian perut untuk mencerna makanan. Coelenterata tidak memiliki organ tubuh yang lengkap. Mereka tidak memiliki alat pernafasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan juga ekspresi yang dilakukan secara khusus.
Filum ini juga memiliki sel penyengat yang terletak di antara mulut dan juga trakea. Klasifikasi Coelenterata dibagi menjadi 3, yaitu hydrozoa, contohnya Hydra frigissima atau Hydra hijau, dan Hydra fusca atau Hydra coklat. Scyphozoa, contohnya itu Aurelia aurita. Anthozoa, contohnya itu Tubiporama musica atau karang suling, dan juga Fungi st atau jamur karang. Echinodermata. Echinodermata atau hewan berduri memiliki ciri khusus, yaitu terletak pada permukaan kulitnya yang memiliki benjolan-benjolan yang menyerupai duri. Echinodermata tidak ada yang hidup secara parasit. Biasanya mereka itu hidupnya secara menempel di karang-karang. Klasifikasi Echinodermata terbagi menjadi 5, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut, Echinoidea, contohnya itu bulu babi, Ophiuroidea, contohnya bintang ular, Holoturoidea, contohnya timun laut, Crinoidea, contohnya lili laut. Moluska. Moluska merupakan hewan invertebrata yang memiliki tubuh lunak dan bersifat tripoplastik selomata dan juga multiseluler. Moluska termasuk salah satu filum terbesar kedua setelah Arthropoda dalam kingdom Animalia. Klasifikasi moluska terbagi menjadi 5, yaitu Amphineura, contohnya chiton, Scapoda, contohnya Dentalium vulgare, Gastropoda, contohnya siput, Cephalopoda, contohnya cumi-cumi, Pelesipoda atau Bivalvia, contohnya itu kerang. Nematelmintes atau cacing kering. Pada film ini itu yang membahas tentang cacing-cacing yang memiliki ukuran tubuh yang panjang dan juga runcing di ujung tubuhnya atau yang dikenal dengan sebutan cacing gilik. Nematelmintes memiliki struktur tubuh yang tidak berruas-ruas. Mereka biasanya hidup sebagai parasit. Klasifikasi Nematelmintes yaitu nematoda, contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing perut pada manusia, Nematofora, contohnya Neocinori cincus atau cacing yang menyerang pada kura-kura. Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan filum yang beranggotakan cacing-cacing berbentuk pipih yang halus. Film ini termasuk dalam jenis hewan invertebrata tripoplastik acelomata. Biasanya mereka itu hidupnya di air tawar, air laut, dan biasanya hidup sebagai parasit dalam makhluk hidup lain. Klasifikasi Platyhelminthes yaitu Turbellaria, contohnya itu cacing planaria, Trematoda, contohnya itu Fascio atau cacing hati, Cestoda, contohnya itu Taenia solium. Porifera. Porifera itu sendiri merupakan hewan invertebrata yang memiliki lubang-lubang kecil atau pori-pori pada tubuhnya, yang dimana lubang tersebut memiliki fungsi untuk menyaring makanan dari air. Porifera memiliki klasifikasi yaitu Calcarea, contohnya Clatrina, Leusolenia, Sipsipa, Siconda, dan Grantia. Hexastinellida, contohnya itu Eulectella, Aspergillum, Peronema, Hylenema, dan Eulectella. Demospongiae, contohnya itu Eospingia, Hippospongia, dan Spongilla. Yang terakhir yaitu Protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme yang menyerupai hewan. Ukuran tubuhnya hanya berkisar 3 mikro dan sampai 100 mikro. Film ini berada di tingkat paling rendah dalam kingdom Animalia. Protozoa memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Mereka memiliki membran plasma, sitoplasma, dan juga mitokondria. Klasifikasi dalam protozoa termasuk itu terdapat 4, yaitu Rhizopoda, berkaki semu, contohnya Amoeba proteus,
flagellata atau berbulu cambuk, contohnya Trypanosoma gambiense. Prozoa tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium. Koliat atau berambut halus, contohnya Paramecium caudatum. Ciri morfologi pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata dibagi menjadi 9 filum, di antaranya ada Annelida, cacing bersegmen. Arthropoda adalah hewan berkuku-kuku. Coelenterata, hewan berongga. Dan Echinodermata, hewan berduri. Mollusca, hewan bertulang lunak. Nematelmites, cacing gilik. Plaihelminths, porifera atau hewan berpori. Dan protozoa. Yang pertama adalah ciri-ciri dari morfologi hewan Annelida atau cacing bersegmen. 1. Hewan ini tidak mempunyai parapodia atau stay. Yang kedua, tubuh bersusun dari 33 segmen, 1 buah protominum, dan alat penghisap berupa posterior dan anterioris. Yang ketiga adalah Hirudia bersifat hermafrodit. Yang keempat, hewan dalam kelas ini punya banyak jaringan ikat. 2. Ciri dari morfologi hewan arthropoda atau hewan berkuku-kuku. Diketahui dari ciri morfologi, yakni memiliki ukuran tubuh 8 mm, berwarna coklat kekuningan, kepala dilindungi dengan cengkang kepala seperti topi dan terdapat sepasang antena. 3. Ciri dari morfologi Coelenterata atau hewan berongga. Tubuhnya berbentuk simetris radial dan terdiri dari 2 lapisan jaringan atau diplobiastik. Menggunakan rongga tubuh sebagai tempat pencernaan makanan, pengedar sari makanan, dan pengeluaran makanan. Mempunyai tentakel disertai zat beracun dan mengandung kapsul penyengat untuk bertahan tubuh. Umumnya merupakan karnivora, namun tidak aktif atau mengejar mangsanya. Habitatnya berada di perairan, baik di perairan tawar maupun laut. Namun umumnya hidup di perairan laut. Yang keempat adalah ciri dari morfologi Echinodermata atau hewan berduri. Tubuhnya terdiri atas 3 lapisan embrional, dan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan mempunyai rongga tubuh yang sempurna atau disebut dengan tripoblastik selomata. Selam dibatasi oleh periotium bersila. Selam berisi cairan yang banyak mengandung sel ambosit. Selam bersatu dengan kaki ambulakar. 5. Ciri-ciri morfologi Mollusca. Hewan bertulang lunak. Mollusca memiliki struktur tubuh yang simetris bilateral. Tubuh terdiri dari kaki, metavisceral, dan mineral. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai 2 kelamin, jantan dan betina, dalam satu tubuh. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Yang keenam adalah ciri-ciri morfologi hewan Nematelmitis atau cacing gilik. Tubuhnya tidak memiliki segmen atau lapisan luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula. Namun, jenis cacing ini memiliki suatu organ seluruh pencernaan yang lengkap, yaitu faring, usus, mulut, dan anus. Permukaan tubuh ini dilapisi kutikula untuk melindungi diri. Kutikula ini
lebih kuat Ketujuh pada adalah cacing ciri parasit hewan yang hidup di morfologi indung platyhelminthes. daripada yang hidup di bebas. Cacing pipih atau platyhelminthes merupakan cacing yang memiliki bentuk tubuh pipih dorsoventral dan tidak bersegmen, yang pada umumnya golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Cacing pipih merupakan golongan cacing yang sangat sensitif terhadap cahaya. Ciri-cirinya, cacing pipih mempunyai tubuh yang rata, panjangnya bervariasi, tergantung kepada spesies. Sebagai contoh, Turbellarian memiliki panjang sekitar 5 cm, sementara kelas Castoda dapat melebihi 10 meter. Begitu pula sebagian besar tidak terbagi, sementara Castoda menyajikan tubuh mereka dibagi menjadi fragmen yang dikenal dengan proglotid. Tubuh mereka solid dan mereka adalah acelomado, artinya mereka tidak memiliki rongga umum. Yang kedelapan adalah ciri morfologi hewan poroperi atau hewan berpori. Cirinya, ukuran tubuhnya sangat bervariasi, dari sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm dan lebar 1 meter. Bentuk tubuhnya juga bermacam-macam. Beberapa simetri radial, tetapi kebanyakan berbentuk tidak beraturan. Dan bervariasi pada polaroid, sebagai tubuhnya menghubungkan lingkaran luar dan dalam tubuh terletak distal dinamakan osculum. Ruang ini berhubungan dengan spons joel yang terletak di tengah-tengah tubuh yang merupakan ruang yang besar. Tubuh bagian luarnya memiliki pori-pori membuka penutup ostis diatur oleh sel parasit yang menghubungkan luar dan dalam sel yang melapisi bagian luar ialah sel epitel. Berbentuk pipih disebut sel leher atau zoancoid. Ujung sel ini mempunyai flagellum. Yang ke-9, ciri morfologi pada hewan protozoa. Protozoa memiliki variasi fisiologi dan metabolismenya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nutrisi dan heterotropik dalam bentuk parasit dan autotrofik yang hidup bebas. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih atau kurang kompleks, baik yang hidup bebas dan parasit, dan dalam banyak kasus bentuk vegetatif atau tropozoite, dan bentuk tahan lainnya kista. Perkenalkan, nama saya Anissa Kristanti, NIM A5102102148 dari kelas 1C kelompok 4. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, selanjutnya setelah kita membahas tentang klasifikasi dari hewan invertebrata, sekarang kita akan mempelajari tentang ciri-ciri anatomi pada hewan invertebrata. Langsung saja yang pertama yaitu ciri-ciri anatomi pada Annelida atau cacing bersegmen. Yaitu A, sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung secara difusi. B, sistem syaraf berupa ganglion otak dan tali syaraf yang tersusun dari tangga tali. Kemudian C, sistem peredaran darah Annelida adalah tertutup dan tersusun dari pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Karena sistem peredaran darah pada Annelida ini bersifat tertutup dan mempunyai hemoglobin, jadi darahnya pun berwarna merah. Dan fungsi pembuluh darah Annelida ialah mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit tersebut terdapat sejumlah pembuluh darah kecil, sehingga itulah Annelida bernafas menggunakan kulit. Kemudian sistem ekskresinya. Sistem ekskresi pada Annelida berupa nefridia atau organ ekskresi yang berupa saluran, nefrostom atau corong bersilia dalam tubuh, dan nefroptor dan nefrotor atau pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen memiliki organ ekskresinya masing-masing. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi pada Annelida. Satu Annelida memiliki 2 kelamin, yaitu jantan dan laki-laki yang biasa disebut dengan istilah hermaprodit. Jadi reproduksi secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dengan fragmentasi atau generasi.
Dapat kita ambil contoh yaitu pada cacing tanah yang memiliki struktur anatomi seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anatomi pada antropoda atau hewan berbuku. Pencernaan. A. Alat pencernaan makan pada antropoda lengkap, terdiri di atas mulut, kerongkongan, usus, dan anus. B. Sistem reproduksi terpisah, artinya ada hewan jantan dan hewan betina. Reproduksi terjadi secara seksual dan aseksual atau parthenogenesis dan pseudogenesis. Kemudian C. Memiliki sistem peredaran darah terbuka. Dan darahnya berwarna biru karena mengandung hemosinia. Dan alat peredaran darahnya berupa jantung dan pembuluh-pembuluh darah terbuka. Kemudian yaitu sistem syaraf. Sistem syaraf terdiri dari ganglion anterior yang merupakan otak yang terletak di atas saluran pencernaan, sepasang syaraf yang menghubungkan otak dan syaraf sebelah ventral, serta pasangan-pasangan ganglion ventral yang dihubungkan satu dengan yang lain oleh urat syaraf ventral, berjalan sepanjang tubuh dari depan ke belakang di bawah saluran pencernaan. Sistem ekskresi pada antropoda berupa kelenjar hijau atau dengan pembuluh Malpighi yang berada pada usus belakang. Kemudian alat pernafasan berupa trakea, insang, paru-paru, dan merupakan lembaran. Kita ambil contoh yaitu pada udang. Udang merupakan salah satu contoh dari antropoda. Seperti yang dapat dilihat pada layar, udang memiliki struktur anatomi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anatomi pada Coelenterata atau hewan berongga. Pertama yaitu tidak memiliki organ atau sistem organ. Selanjutnya tidak memiliki otak, namun hanya impuls syaraf yang berjalan melalui tubuh mereka dan dapat mendeteksi sinyal di lingkungannya. Kemudian sistem pencernaan Coelenterata. Di exoderm terdapat tentakel berbentuk cembung disebut hipnotosin yang memiliki kait-kait dari benang. Disebut dengan gastrovaskuler. Kemudian D, sistem pernafasan adalah sistem syaraf difusi. Dapat kita ambil contoh yaitu polip dan medusa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anatomi pada Echinodermata atau hewan berduri, yaitu A, sistem pencernaan sederhana. Beberapa di antaranya dilengkapi dengan anus. Rongga tubuh bersilia, biasanya luas dan diisi dengan sel bebas atau amoebosit. Kemudian B, jenis kelamin terpisah, terdiri dari gonad besar, fertilisasi eksternal, telur banyak, larva mikroskopik, bersilia, biasanya berenang bebas, dan mengalami metamorfosis. Kemudian C, memiliki sistem peredaran air yang terdiri dari sederet tabung berisi cairan yang dipakai dalam pergerakan. Kita ambil contoh pada hewan Echinodermata kali ini adalah bintang laut yang bernafas melalui kaki amburakralnya. Yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anatomi pada moluska atau hewan bertulang lunak. Yaitu A, mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Kemudian B, organ ekskresi berupa nefridia. Kemudian C, mempunyai radula atau lidah bergigi dan berkembang biak secara seksual. Kemudian merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai dua kelamin, jantan dan betina dalam satu tubuh. Dan selanjutnya tubuh terdiri dari kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam menurut kelasnya. Dan terakhir yaitu sistem pencernaan moluska sudah terbilang lengkap, terdiri dari mulut, asofagus, lambung, usus, dan anus. Moluska itu sendiri merupakan hewan bertubuh lunak, baik memiliki cangkang ataupun tanpa cangkang. Sebagai contoh, kita ambil bekicot. Dan bekicot ini sendiri dapat dilihat seperti gambar, memiliki anatomi sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri anatomi pada Nemathelminthes atau cacing gilik. Yang pertama yaitu memiliki 3 lapisan tubuh yang disebut dengan tripoblastik, yang terdiri dari lapisan tubuh luar atau ektoderm, tengah atau mesoderm, dan lapisan tubuh dalam atau endoderm. Kemudian, makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada pseudoxylem. Kemudian dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindungi dari enzim pencernaan dan sistem syarafnya berupa syaraf cincin. Kemudian yang terakhir yaitu belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau sistem pernapasan. Berikut adalah anatomi dari cacing gilik, yaitu pada gambar sebelah kiri.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri anatomi pada platyhelminthes. A. Epidermis eksodermis lunak yang bersilia pada turbellaria, namun tertutup kutikula dan mempunyai alat penghisap eksternal atau yang berkaitan dengan trematoda dan cestoda. Kemudian sistem pencernaan tidak lengkap, hanya terdiri atas mulut, rongga pencernaan yang bercabang, dan tidak memiliki anus. Kemudian lapisan otot tubuh yang baik, rongga tubuh tidak ada, rongga di atas dinding tubuh, dan rongga dalam yang berisi mesenchyme atau jaringan mesodermis. Kemudian rangka, sistem peredaran darah dan pernapasan tidak ada, sistem rekresi adalah protonephridia, sistem syaraf terdiri atas sepasang ganglia anterior atau cincin syaraf yang berhubungan dengan 1-3 benang syaraf longitudinal. Selanjutnya reproduksi seksual dan pada beberapa jenis aseksual, umumnya monosius, pembuahan di dalam, telur dibungkus sel kuning telur dan cangkang, telur menetas menjadi satu atau beberapa stadia larva. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan, yang merupakan salah satu contoh hewan platyhelminthes. Yang kedelapan yaitu ciri-ciri anatomi pada porifera atau hewan berpori-pori. Yang pertama, tubuhnya terdiri dari 2 lapisan sel atau biasa disebut dengan diploblastik, yang lapisan luarnya disebut dengan epidermis yang tersusun atas sel-sel yang memiliki bentuk pipih disebut dengan pinakosit. Kemudian pada epidermis yang terdapat porus atau lubang kecil disebut dengan ostia yang dihubungkan oleh saluran ke rongga tubuh. Kemudian lapisan di dalamnya tersusun dari sel-sel yang berleher dan berflagel yang disebut dengan koanosit yang berfungsi untuk mencerna makanan. Kemudian di antara epidermis dan koanosit memiliki lapisan tengah yang berupa bahan kental yang disebut dengan mesoglea atau mesenchyme. Kemudian sel amoebosit atau amoeboid yang berfungsi untuk mengambil makanan yang telah dicerna di dalam koanosit. Kemudian spongin itu sendiri tersusun dari serabut-serabut spongin yang lunak, berongga, dan membentuk seperti spons. Sel arkeosit berfungsi sebagai sel reproduksi, misalnya pembentukan tunas, pembentukan gamet, pembentukan bagian-bagian yang rusak, atau regenerasi. Gambar berikut merupakan salah satu contoh anatomi dari peripera. Yang terakhir merupakan ciri-ciri anatomi pada protozoa. Alat gerak pada protozoa itu sendiri berupa pseudopida sampai flagella dan bersilia. Kemudian respirasi dilakukan dengan cara aerob atau anaerob dan mendapatkan nutrisi dengan cara holozoik, holofitik, saprozoik. Dan melakukan reproduksi dengan cara membelah diri, pembelahan multiple, plasmatomi, dan pertunasan. Seperti inilah kira-kira gambaran dari proses reproduksi dari protozoa. Oh ya, halo, saya Muhammad Dava Rizky Alfiansah dengan NIM A510210-150. Yang pertama ini kita akan mengamati morfologi dari udang. Yang pertama ini adalah kepala dada atau bisa disebut nama lainnya cephalothorax. Nah, yang panjang merah ini adalah antena udang yang jumlahnya 1 pasang. Dan di sini ada mulut dan mata majemuk dari udang. Dan yang seperti bergerigi di atas kepala udang ini adalah rostrum yang jumlahnya ada 7 dan bagian bawahnya berjumlah 3. Nah, yang bentuknya mekrok 2 ini namanya sirip kepala. Dan yang berada di dekat sirip kepala ini namanya antenula kecil. Dan ini kepala dada yang dibungkus dengan cangkang yang sangat keras, namanya carapax. Dan ini bagian badan yang disebut abdomen. Cangkang yang ada di abdomen ini namanya exoskeleton. Yang lancip ini namanya adalah telson yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan udang. Dan abdomen tadi terdiri dari 6 ruas. Kemudian di bawah kepala dada terdapat kaki jalan yang berjumlah 5 pasang
dan kaki renang yang berjumlah 5 pasang juga terletak di bawah kaki jalan. Dan ini adalah alat pembantu renang dan tempat anus dari udang yang terletak di bawah telson dan diantara ekor. Kemudian di bagian cephalothoraks ini di dalamnya ada otak, lambung, dan jantung udang. Dan di bagian abdomen terdapat dari usus dari udang. Kemudian kita akan amati anatomi dari udang. Kita buka dulu cangkangnya, kemudian baru kita belah. Ini saya skip dulu ya, soalnya pakai satu tangan itu susah. Nah, ini abdomen tanpa cangkangnya ya guys ya. Kemudian kita belah dulu ya udangnya. Nah, ini prosesnya ya guys ya. Nah, ini hasil pembelian kita ya. Kita buka dulu bagian dalamnya. Yang hitam-hitam itu usus ya. Itu aslinya panjang loh. Ya kali nggak panjang, namanya usus. Kemudian kita amati anatomi dari ndas udang atau cephalothoraks. Kita buka dulu cangkangnya. Nah, ini cangkang namanya carapax tadi. Nah, di dalam cephalothoraks ini terdapat lambung, jantung, dan otak dari udang. Ini nggak bisa saya perlihatin langsung ya, soalnya itu remuk, jadi ya nggak bisa lah. Nantilah saya kasih gambar dari Google aja ya. Sebelum saya kasih gambar dari Google-nya, kita review dulu udang goreng ini ya guys ya. Ini sepertinya sih gimana ya, saya nggak suka ini, soalnya ini sangat menyengat, saya itu nggak suka. Oh ya, karena saya tidak menemukan gambar dari lambung, jantung, dan otak dari udang, maka saya ini kasih skema anatomi dan morfologi udang saja, dan akan saya jelaskan sedikit mengenai udang ini. Yang pertama cephalothoraks ya, atau disebut apa tadi, kepala dada. Kepala dada ini di dalamnya terdapat lambung, jantung, dan otak dari si udang. Nah, di luarnya ini ada cangkang keras yang melindungi cephalothoraks, namanya carapax. Kemudian ada antena yang fungsinya untuk mendeteksi predator atau di sekitar udang untuk meminimalisir bahaya. Kemudian rostrum yang bergerigi di atas kepala udang, itu fungsinya sebagai kemoreseptor. Kalau nggak salah, kemoreseptor itu struktur indera yang digunakan udang untuk mendeteksi atau menyensor di sekitarnya. Kemudian ada mata majemuk yang fungsinya untuk melihat. Melihat. Selain itu juga untuk membedakan gelap terang dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, mata majemuk udang juga memiliki kemoreseptor seperti rostrum yang fungsinya untuk melihat dan untuk mencari makan. Selain itu juga untuk mengetahui organ tertentu untuk mengontrol pertumbuhan dari si udang. Kemudian ada periopod. Periopod ini adalah kaki jalan ya, untuk berjalan. Lalu di bawah periopod ada peliopod. Itu adalah kaki renang yang gunanya untuk berenang. Masing-masing itu jumlahnya 5 pasang. Nah, kemudian yang bagian badan atau abdomen. Di dalam abdomen itu terdapat usus panjang ya.
berwarna hitam. Dan juga di luarnya ini ada cangkang yang melindungi abdomen, namanya kalau nggak salah exoskeleton. Kemudian itu bagian bawah ada yang lancip, namanya telson. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan tubuh dari si udang. Lalu uropoda ini ekor sayap.